Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang sudah bergabung ke webinar strategik KMMB dan ITSMA. Tidak terasa kita sudah series ketujuh ya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Sudah banyak materi juga yang kita dapatkan, insight dan materi yang kita dapatkan sejak series 1 hingga series ke-6 minggu kemarin. Ya, baik. Ya, mungkin sebelum kita masuk ke materi webinar pada pagi hari ini, saya ingin memastikan dahulu eh, speaker kita pada pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini kita akan ditemani oleh Pak Badawi tentu saja sebagai speaker pertama, kemudian ada juga Mbak Balkis Aldila atau Mbak Dila sebagai speaker kedua. Mungkin saya sapa dulu. Selamat pagi Pak Badawi. Saya dengar Pagi, suara saya. Andri. Apa Pagi Pak. kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Masih hujan terus ya Pak? Ya, suasananya mendung ya, tapi semangatnya tetap membara ini ya. Iya, ini pagi-pagi mendung paling enak kita minum yang hangat-hangat sih Pak. Sambil ngeteh, dengerin webinar ini Iya. enak. Baik, kemudian saya izin sapa untuk speaker kedua kita pagi hari ini, Mbak Dila. Apakah bisa dengar suara saya? Halo, selamat pagi. Suaranya sudah masuk. Baik, selamat pagi Mbak Dila. Apa kabar? Selamat pagi. Alhamdulillah kabar baik. Andri sendiri? Alhamdulillah, kabar baik Mbak Dila. Baik. Baik, jadi kedua speaker sudah hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Mungkin juga untuk mempersingkat waktu, saya izin hanya menyampaikan pengantar materi yang akan disampaikan oleh Pak Baidowi dan Mbak Dila pada pagi hari ini. Jadi, pada webinar series ke-7 pada Jumat pagi hari ini, kita akan bicara atau kita akan ngobrol ya. Kita ngobrol aja di sini. Jadi supaya lebih santai dari eh, pemateri, dari moderator, peserta juga bisa saling berinteraksi, jadi nggak kaku ya, supaya yang pertama kita nggak jenuh, kedua ilmu yang disampaikan mungkin bisa lebih dapat lagi karena kita bisa interaksi satu sama lain, seperti itu. Jadi pada pagi hari ini kita akan ngobrol soal diversifikasi dan kaitannya dengan performa perusahaan. Jadi seperti apa nanti bentuk dari diversifikasi dan bagaimana sebuah diversifikasi itu ternyata bisa mempengaruhi performa dari perusahaan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Jadi eh, nanti juga akan disampaikan oleh Pak Badawi dan eh, Mbak Dila terkait dengan materi tersebut, kemudian seperti apa nanti pengaruh dari diversifikasi ke performa perusahaan. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, ya, mungkin bisa dibantu untuk menampilkan materi pagi hari ini. Baik, terima kasih. Ya, mungkin untuk mempersingkat eh, waktu dan tempat, saya persilakan untuk speaker pertama, yaitu ke Mbak Dila ya. Silakan bisa menyampaikan materi webinar pada pagi hari ini. Iya, terima kasih atas kesempatan dan waktunya, Andri. Mungkin di sini saya akan memulai memberikan sedikit preambul terkait dengan materi yang akan dibahas pada pagi hari ini. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu dan juga rekan-rekan di KMMB itu recall pada materi-materi sebelumnya, kita dari awal itu, dari series pertama hingga sekarang itu memang lebih banyak atau istilahnya itu tujuan akhir kita adalah lebih berfokus kepada bagaimana diversifikasi ini bisa memberikan performa atau kinerja yang lebih baik kepada perusahaan. Kalau kita recall di materi minggu lalu, di series ke-6, kita juga membahas mengenai manfaat diversifikasi, salah satunya adalah untuk mengurangi risiko serta meningkatkan return gitu kan. Kalau di dalam keuangan, tapi ini juga bisa digunakan di dalam term of business maupun strategik, diversifikasi itu dilakukan dengan tujuan untuk membagi telur yang ada ke dalam beberapa keranjang agar resiko yang kita tanggung terkait dengan telur-telur itu tuh bisa berkurang. Jadi ada sebuah tagline ya yang selalu diingat, yang bisa diingat ketika membahas mengenai diversifikasi, yakni don't put all your eggs on one basket. Jadi jangan taruh semua telurmu di dalam satu basket yang sama. Nah, mungkin di dalam pertemuan pada pagi hari ini akan lebih membahas mengenai bagaimanakah eh, implementasi dari diversifikasi itu bisa memberikan return yang lebih tinggi
dan juga mengurangi risiko bagi perusahaan. Mungkin bisa langsung ke slide berikutnya. Jadi di dalam kinerja sebuah diversifikasi, mungkin kalau kita reverse pada keuangan ya, risk return trade-off, yang kita lihat itu kebanyakan adalah bagaimana profitabilitas, bagaimanakah nilai sebuah bisnis. Dan ternyata bis dan ternyata nilai maupun profitabilitas yang didapatkan oleh perusahaan itu juga menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dari diversifikasi yang diimplementasikan oleh perusahaan tersebut. Jadi di dalam penilaian performance atau penilaian kinerja dari sebuah diversifikasi, ada dua model yang bisa menjelaskan hubungan sebab akibat dari istilahnya kinerja ketika kita melakukan strategi diversifikasi serta dampaknya terhadap keuangan perusahaan. Model itu ada model pertama yakni linear relationship models dan kedua adalah the inverted U-shape models. Jadi memang kalau secara gamblang, secara kasat mata bisa diartikan, artinya adalah kalau di model pertama di linear relationship models, ketika perusahaan itu melakukan diversifikasi, maka kinerjanya akan semakin meningkat. Nah, sedangkan yang kedua, di model yang kedua ini nanti kita akan melihat bagaimanakah sebuah diversifikasi itu ketika dilakukan oleh perusahaan, misal ya, sebuah perusahaan melakukan diversifikasi setiap tahun. Jadi setiap tahun itu ada perusahaan A yang menambah unit bisnis yang baru. Entah unit bisnis itu kita lihat apakah unit bisnisnya masih berelasi, core bisnisnya itu masih sama dengan bisnis utama yang dipegang oleh si perusahaan A, atau core bisnisnya ini berbeda dengan core bisnis utama yang dipegang oleh si perusahaan si A. Nah, dari model inverted U-shape ini, ternyata ketika diversifikasi itu dilakukan secara terus-menerus hingga suatu titik tertentu, itu akan mencapai puncak dan setelahnya akan mengalami decline. Performa perusahaan akan mengalami decline. Jadi nanti kita akan membahas kedua model tersebut yang bisa menjelaskan bagaimanakah performa dari diversifikasi yang dilakukan oleh perusahaan. Mungkin itu dulu preambul pertama, Andri. Jadi memang kalau related di materi-materi sebelumnya, untuk series ke-6 itu kan kita membahas mengenai bagaimanakah manfaat dari diversifikasi. Nah, ternyata di series ini itu kita istilahnya implementasinya seperti apa sih dari manfaat yang sudah dijelaskan oleh speaker kita sebelumnya. Tuh. Baik, sebelumnya terima kasih Mbak Dila atas penjelasannya terkait dengan materi diversifikasi ya, terkait dengan model yang akan dijelaskan oleh Mbak Dila dan Pak Baidowi untuk menilai performa perusahaan ketika melakukan diversifikasi. Tentu menarik ya, seperti yang disampaikan Mbak Dila tadi pada inverted U-shape model. Ternyata ketika kita melakukan diversifikasi terus-menerus, belum tentu diversifikasi itu akan membawa kita ke performa yang terus meningkat juga. Nah, tadi disampaikan Mbak Dila, ternyata diversifikasi yang secara terus-menerus itu juga bisa mengalami decline atau mengalami penurunan performa pada perusahaan. Nah, tentu kita nggak mau hal ini terjadi pada perusahaan kita, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Jadi, eh, bagaimana kita nanti akan mengaplikasikan diversifikasi ini, kemudian di jenis diversifikasi seperti apa yang perlu kita aplikasikan supaya performa perusahaan ini bisa terus mengalami pertumbuhan dan kenaikan yang positif tentunya seperti itu. Nah, silakan bisa dilanjutkan pada materi selanjutnya. Baik, mungkin minta tolong Kak Operator. Oke, ini sudah lanjut ke slide berikutnya. Jadi, seperti yang sudah saya sebutkan di awal, bahwa di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dua model. Model pertama adalah linear relationship models. Jadi, di model ini, ketika perusahaan itu melakukan diversifikasi, setiap tahun perusahaan itu menambah unit bisnis baru, entah itu unit bisnisnya saling terkait atau tidak dengan unit bisnis utama si perusahaan, performa dari perusahaan itu akan tetap meningkat setiap tahun. Setiap tahunnya semakin lebih bagus. Katakanlah contoh, kita bisa ambil contoh untuk model ini itu adalah perusahaan yang kita kenal, Alphabet. Mungkin di sini Bapak Ibu maupun rekan-rekan masih asing dengan Alphabet Incorporation. Jadi Alphabet Incorporation itu sekarang merupakan induk dari Google. Mungkin Bapak Ibu dan juga rekan-rekan lebih banyak mengenal Google. Jadi kalau Google itu kan kita taunya mungkin hanya sebagai CEO.
search engine optimization, sebuah alat yang digunakan untuk mencari informasi gitu kan. Tapi ternyata dari sebuah alat untuk mencari informasi Google, Alphabet kita sebutnya sekarang demikian, itu bisa mengembangkan beberapa lini bisnis. Bisnis untuk melayani segmen korporasi, untuk melayani segmen individual, dan bisnis-bisnis yang dilayani, yang disediakan oleh Google, or Alphabet. Saya masih sering menyebutnya sebagai Google. Jadi, bisnis yang dilayani untuk segmen pasar tersebut, pasar korporasi maupun individual, itu memang masih berfokus pada bagaimana kita menyediakan solusi terkait dengan digital untuk pasar-pasar tersebut. Nah, kebanyakan dari eh, Bapak, Ibu maupun rekan-rekan mungkin mengenal Google sebagai ya dia cuma sekedar mesin pencari di internet gitu kan. Mesin pencari untuk bagaimana kita menemukan informasi yang kita butuhkan di internet. Tapi ternyata Google itu bisa menyediakan sebuah solusi gitu kan. Semua solusi yang kita perlukan terkait dengan permasalahan di internet maupun informasi itu disediakan oleh Google. Nah, berdasarkan model ini, Alphabet itu bisa dikatakan menerapkan sebuah diversifikasi yang terkait. Dari diversifikasi ini, Alphabet itu mendapatkan eh, tiga mekanisme untuk menciptakan sebuah nilai. Mekanisme pertama itu adalah operational economic of scope, financial economic of scope, serta anti-competitive economic of scope. Jadi fokus pada model ini adalah bagaimana cara kita untuk istilahnya apa ya? Istilahnya mengimplementasikan economic of scope sehingga bisa mendapatkan performa yang jauh lebih tinggi. Di dalam model ini asumsi yang digunakan itu adalah market power theory serta internal market efficiency argument. Kalau berdasarkan asumsi ini, berdasarkan asumsi market power theory, artinya adalah perusahaan semakin dia itu bisa memonopoli pasar, kita katakanlah seperti demikian. Semakin perusahaan itu bisa memonopoli pasar, semakin dia itu memiliki kinerja yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan perusahaan yang dia itu ya istilahnya hanya memiliki satu unit bisnis saja. Jadi kalau berdasarkan asumsi ini masih berkaitan dengan materi di webinar series kedua, kita membahas mengenai Industrial Organization Theory. Jadi di dalam teori itu ada sebuah gambar yang menunjukkan panah. Jadi panah ini itu menunjukkan istilahnya bentuk perusahaan. Bagaimana cara si perusahaan ini itu bisa menguasai pasar. Semakin ke kiri menunjukkan bahwa kondisi pasar yang dihadapi oleh perusahaan itu sifatnya adalah persaingan sempurna. Artinya adalah potensi atau istilahnya peluang kita untuk menguasai pasar itu semakin kecil. Dan barang-barang yang kita jual itu juga bisa ditiru oleh kompetitor-kompetitor lain. Sedangkan ketika grafik ini semakin ke kanan, itu menunjukkan bahwa perusahaan itu di pasar dia bisa bermain monopoli. Mungkin kalau Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan menganggap monopoli atau mendengar sebuah kata monopoli itu berhubungan dengan term yang negatif gitu kan selama ini. Tapi ternyata kalau kita perhatikan kembali, contohnya adalah Google. Dia itu memang kalau kita lihat secara kasaran kan kayaknya sih dia ya nggak monopoli-monopoli amat. Tapi kalau ditelisik lebih dalam lagi, Google ini salah satu bisnis yang memonopoli pasar di bidang informasi. Jadi demikian. Kalau perusahaan itu istilahnya bisa mengakuisisi atau melakukan merger, penggabungan dengan perusahaan-perusahaan lain yang memiliki bisnis yang related atau tidak related, berdasarkan model ini, bisa dikatakan di masa yang akan mendatang, perusahaan ini itu akan mendapatkan kinerja yang jauh lebih tinggi sesuai dengan namanya linear, sejalan linear. Semakin banyak, semakin sering kita melakukan diversifikasi, semakin banyak unit bisnis yang kita masukkan ke dalam perusahaan, maka kinerja kita juga akan semakin bagus. Kemudian asumsi yang kedua adalah internal market efficiency argument. Jadi kalau berdasarkan asumsi ini, itu memang ada kita beririsan dengan keuangan, terutama istilahnya teori di pasar modal. Kalau di pasar modal itu kita mengenal yang namanya efficient market hypothesis. Lah ternyata itu bisa digunakan juga di dalam linear relationship model. Jadi berdasarkan linear relationship models, ketika perusahaan yang memang dia itu punya power untuk melakukan monopoli,
Jadi sebelum mereka itu menjadi penguasa di pasar, pastikan mereka akan memikirkan dulu. Nah, istilahnya bisnis-bisnis apa yang ada di pasar itu yang bisa kita akuisisi, yang bisa kita beli, yang bisa kita merger, yang mana nanti bisa meningkatkan kinerja perusahaan kita. Nah, sebelum melakukan tindakan merger, akuisisi, take over, leverage buyout, dan lain sebagainya, si perusahaan ini, terutama perusahaan yang memang sudah IPO gitu ya, mereka sudah menjual sahamnya di publik, mereka akan melihat bagaimanakah kondisi di pasar modal. Apakah ketika mereka menginformasikan untuk mengambil perusahaan atau bisnis lain itu nanti berpengaruh terhadap nilai perusahaan mereka, nilai saham dari perusahaan mereka, harga pasar saham perusahaan mereka. Nah, kalau di linear relationship model, asumsi yang kita gunakan berdasarkan internal market efficiency argument adalah pasar itu bersifat sempurna. Artinya adalah semua orang yang bermain di pasar modal itu akan mendapatkan informasi yang sama. Jadi meskipun uh, istilahnya ya ada sebuah sekat antara satu pemain di pasar modal dan juga pemain di pasar modal yang lain, tapi itu tidak akan mengganggu uh, distribusi informasi antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi semua informasi itu bisa didapatkan dan tidak ada biaya transaksional. Jadi ketika si perusahaan ini nanti memang katakanlah mau melakukan merger, akuisisi atau take over, maka itu tidak akan menjadi masalah karena justru dengan kondisi pasar yang sempurna di pasar modal, hal itu nanti akan meningkatkan kinerja atau performa dari perusahaan tersebut. Dan ini kalau dilihat dari sisi keuangan, artinya adalah profitabilitas serta pendapatan dari perusahaan itu juga akan naik. Jadi seperti demikian, Andri, untuk model pertama ini. Baik, jadi kalau dari model ini yang saya tangkap ya Mbak Dila mungkin nanti juga bisa konfirmasi, semakin sering kita melakukan diversifikasi tentunya dengan asumsi-asumsi atau dengan pertimbangan yang tadi sudah disampaikan ya terkait dengan penjelasan pada market power theory juga pada internal market efficiency, semakin perusahaan frekuensinya lebih sering melakukan diversifikasi maka performa mereka juga mengalami kenaikan secara linear. Betul begitu ya Mbak Dila? Ya, seperti demikian. Karena kan memang eh, tujuan utama diversifikasi itu kan sebenarnya dua ya. Apakah kita itu mau meningkatkan economics of scale atau economics of scope? Kalau memang ingin meningkatkan economic of scope, maka diversifikasi bisa kita lakukan dengan ya katakanlah kita membeli perusahaan yang sejenis gitu kan, supaya nanti kita bisa sharing istilahnya sharing kalau di proses bisnis itu kita sharing proses bisnis, sharing operasional supaya biaya produksi yang kita hasilkan itu bisa lebih murah. Atau kalau kita memang mau meningkatkan economic of scale, maka kita juga bisa melakukan diversifikasi melalui pembelian ya katakanlah ada sebuah perusahaan yang dia itu ingin meningkatkan kapasitas produksi, tapi alat-alat yang ada, infrastruktur yang ada sekarang itu tidak mencukupi untuk demikian gitu kan. Maka ya perusahaan ini juga tetap bisa meningkatkan economic of scale dengan cara membeli ya perusahaan-perusahaan kecil, pabrik-pabrikan kecil untuk diakuisisi untuk jadi ya anak perusahaan mereka untuk membantu meningkatkan produksi mereka. Jadi seperti itu. Ya, baik. Sangat menarik ya yang disampaikan oleh Mbak Dila barusan materi terkait dengan linear relationship model. Bahwasanya semakin sering ya perusahaan melakukan diversifikasi itu juga akan berpengaruh secara linear terhadap performa perusahaan. Nah, tapi tentu ini sedikit berlawanan dengan model selanjutnya yang akan disampaikan, di mana ada ketika perusahaan terus-menerus melakukan diversifikasi, ya, maka akan ada namanya peak season. Jadi eh, bosen gitu Bapak Ibu namanya kurang lebih. Jadi ada titik kebosanan, titik jenuh sehingga secara performa perusahaan akan mengalami decline. Nah, mungkin bisa dilanjutkan ke model selanjutnya, bisa disampaikan oleh Mbak Dila. Baik. Ya, mungkin kalau tadi kita membahas mengenai linear model, kalau di linear model artinya adalah ketika perusahaan ini sering melakukan diversifikasi, kinerja mereka itu akan semakin bagus. Itu bisa dilihat dari profitabilitas dan juga kinerja keuangan mereka. Nah, tapi dengan catatan, kalau kita kembali ke model pertama, itu kondisi pasar modal ketika kita butuh uang untuk melakukan diversifikasi, itu pasarnya bersifat sempurna.
the perfect world assumption gitu kan kalau di keuangan. Nah, tapi dalam kenyataannya pasar modal itu tidak selamanya hingga saat ini itu ya sifatnya sempurna. Kadang-kala kan ada satu orang dengan satu orang yang lain itu mendapatkan informasi yang berbeda. Misalkan saya dengan Andri ini merupakan sebuah investor di pasar modal di Indonesia. Nah, saya dan juga Andri itu bisa mendapatkan informasi yang berbeda gitu kan. Disitulah kalau di keuangan kita menyebutnya sebagai asymmetric information. Nah, karena adanya asymmetric information, maka sebenarnya model yang pertama itu juga belum tentu benar kalau misalkan kita implementasikan di dalam dunia bisnis dan juga korporat saat ini gitu kan, karena pasar modal sendiri pun juga akan mengalami perubahan setiap tahun. Nah, untuk bisa istilahnya mengakomodir perubahan yang ada di dunia bisnis dan juga pasar modal saat ini, maka kita juga bisa melakukan analisa dengan menggunakan model kedua. Jadi model kedua ini the inverted U-shaped model. Di awal saya sudah memberikan preambul ya bahwa diversifikasi itu kalau dilakukan terus-menerus oleh perusahaan, katakanlah setiap tahun perusahaan menambah unit bisnis baru, maka nanti akan mencapai peak season, hingga setelah peak season ini nanti akan turun kinerjanya, mengalami decline. Nah, kenapa demikian? Jadi kalau kita lihat berdasarkan teori ini gitu kan, the inverted U-shaped model, bagaimana namanya, ketika bisnis itu tadinya kecil, berukuran kecil, kemudian ingin memperbesar economic of scale maupun economic of scope, bisa dilakukan dengan diversifikasi. Ternyata hal tersebut memang nanti akan mencapai titik puncak tertinggi untuk menghasilkan kinerja tertinggi, tapi setelah mencapai titik tertinggi akan turun kinerja dari perusahaan tersebut. Nah, berdasarkan penemu teori ini begitu ya, ternyata yang mempengaruhi kinerja dari perusahaan itu adalah level atau jenis dari diversifikasi yang dilakukan. Jadi ketika perusahaan, katakanlah perusahaan A, dia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang tambang. Dia hanya menyediakan produk atau layanan di bidang tambang, menjual ke satu jenis klien atau satu jenis pasar yang sama, single dominant bisnis. Nah, kinerja yang didapatkan oleh perusahaan A ini juga istilahnya kan tidak maksimum, kecil, berada pada titik terendah gitu kan. Nah, tapi ketika si perusahaan A ini katakanlah dia setiap tahun karena ingin meningkatkan kinerja, meningkatkan profitabilitas serta nilai perusahaan, mereka memutuskan untuk mengimplementasi strategi diversifikasi. Katakanlah kita ambil strategi diversifikasi yang agak mudah dulu gitu kan. Kita beli perusahaan lain, kita akuisisi perusahaan lain yang masih sejenis. Perusahaan A ingin beli perusahaan B yang mana sejenis dengan perusahaan A, artinya kan diversifikasinya kan masih berelasi atau related. Maka ketika diversifikasi yang dilakukan adalah related diversification, kalau kita reverse ke materi-materi sebelumnya, maka nanti kinerja dari perusahaan A, performanya itu akan mencapai pada titik tertinggi. Katakanlah ini di titik A. Nah, kemudian setelah berganti tahun, perusahaan A itu menganggap bahwa kayaknya kita itu harus merubah visi kita, katakanlah. Kita mau menjadi pemain pasar di semua pasar. Jadi sifatnya visi itu state-nya secara abstrak gitu kan, tidak ada secara spesifik mau ke pasar apa. Katakanlah ya gamblang aja. Ya karena kita memang ingin menjadi penguasa pasar, pasar aja gini ya, nggak ada spesifik pasar di Indonesia atau pasar di bidang apa, maka katakanlah si perusahaan A ini dia melakukan strategi unrelated diversification dengan membeli atau mengakuisisi perusahaan-perusahaan lain, unit-unit bisnis lain yang mana core bisnis mereka itu tidak terkait dengan si core bisnis perusahaan A. Maka ketika hal itu terjadi, kinerja dari perusahaan A itu akan menurun. Kenapa demikian? Karena bisa jadi di dalam implementasi unrelated diversification itu kita tidak mendapatkan benefit yang lebih tinggi, tapi justru biaya kita yang kita keluarkan untuk melakukan diversifikasi itu jauh lebih besar. Jadi mungkin ini bisa dijadikan pegangan oleh Bapak Ibu dan juga rekan-rekan di dalam dunia bisnis maupun di dalam dunia keuangan. Hal yang harus kita jadikan prinsip adalah
bagaimanakah bisnis itu bisa memberikan benefit yang lebih tinggi dibandingkan dengan cost yang kita keluarkan. Kalau memang benefit yang kita dapatkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan cost, maka ya bisnis, strategi, terus kemudian cara-cara kita untuk menjalankan atau operasional bisnis sehari-hari itu ya tidak cocok. Nah, tapi kalau memang benefit yang kita dapatkan itu jauh lebih tinggi, maka strategi atau bisnis-bisnis yang kita lakukan itu ya cocok dan masih bisa kita lakukan untuk di masa yang akan mendatang. Nah, jadi di dalam teori ini, karena adanya cost yang berlebih yang dikeluarkan untuk melakukan diversifikasi, maka hal ini tuh menurunkan kinerja dari si perusahaan A tadi, katakanlah si induk tadi. Karena apa? Karena benefitnya yang didapatkan jauh lebih rendah. Katakanlah perusahaan A, dia di tahun berikutnya itu mengakuisisi perusahaan B, masih sejenis. Kemudian 2 tahun berikutnya dia ingin melakukan unrelated diversification dengan mengakuisisi perusahaan C, yang mana core bisnisnya itu memang berbeda dibandingkan dengan core bisnis utama si perusahaan A. Nah, memang tidak bisa kita katakan 100% model ini itu bisa kita implementasikan di semua kondisi ya. Karena memang ada sebuah kasus tertentu di mana konglomerasi atau kumpulan dari perusahaan-perusahaan dengan bisnis yang berbeda-beda itu justru memiliki performa yang bagus gitu kan. Kenapa demikian? Bisa jadi balik ke contoh tadi ya. Perusahaan A ingin mengakuisisi perusahaan C di tahun kedua. Dia mengeluarkan biaya yang besar untuk membeli perusahaan tersebut. Oke, setelah membeli perusahaan tersebut, ternyata dalam pengelolaannya itu masih ada biaya-biaya lain yang harus kita keluarkan. Salah satu contoh biaya yang masih dikeluarkan oleh perusahaan A dan juga dapat terjadi gitu kan ketika proses implementasi unrelated diversification itu adalah biaya agensi. Jadi kalau balik lagi ke seri-seri sebelumnya, kita recall kembali materi di seri-seri sebelumnya, kita juga pernah membahas mengenai teori keagenan. Di teori itu kan kita membahas bahwa agen dan juga pemilik bisnis itu bisa memiliki tujuan yang berbeda. Maka untuk menyelaraskan tujuan si agen agar dia itu mau ya sedikit nurut gitu katakanlah sedikit nurut dengan pemilik bisnis, maka ada sebuah biaya yang harus dikeluarkan di dalam pengelolaan perusahaan tersebut. Biaya itu disebut sebagai agency cost. Katakanlah ya perusahaan A ini dia mengakuisisi perusahaan C di tahun kedua. Ternyata setelah diakuisisi di dalam pengelolaannya ada perbedaan-perbedaan yang terjadi. Ternyata kepala divisi atau kepala bagian perusahaan C itu dia ingin berinvestasi untuk bisnis atau proyek-proyek baru dengan resiko yang jauh lebih rendah. Sedangkan pemimpin dari perusahaan A itu memang orangnya cenderung berani, risk taker. Katakanlah pemimpin ini itu memang ingin berinvestasi pada bisnis-bisnis maupun proyek-proyek baru yang jauh lebih berisiko, tapi menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Ada dua tujuan dari dua pemimpin yang berbeda. Maka biasanya ketika hal ini terjadi itu kan pasti ya si agennya ya kalau memang demikian ya saya nggak mau karena nanti resiko saya kehilangan pekerjaan. Untuk minimalisir si agen ini mau nurut dengan pemimpin, maka si pemimpin juga bisa mengeluarkan insentif atau kalau dari kita nyebutnya ya biaya tambahan, biaya ini disebut sebagai agency cost. Biaya untuk mengatur agar si pemimpin dari perusahaan C ini mau mengikuti arahan dan juga tujuan dari si pemimpin perusahaan A. Adapun selain biaya agensi, mungkin juga ada biaya-biaya lain yang dikeluarkan selama proses implementasi unrelated diversification. Biaya lain mungkin ada biaya pembelajaran, terus kemudian juga ada biaya transfer knowledge gitu ya, masuk ke dalam biaya pembelajaran, kemudian biaya bagaimana cara kita menyatukan antara dua budaya yang berbeda. Maka ketika dalam jangka panjang biaya yang dikeluarkan ini itu tidak menghasilkan manfaat yang lebih, inilah yang menyebabkan kenapa perusahaan yang melakukan diversifikasi unrelated itu memiliki kinerja yang jauh lebih rendah. Jadi bukan rendah ya, jadi setelah mencapai peak season atau titik tertingginya, kemudian kinerja dari perusahaan ini juga akan terus setelahnya. Mungkin begitu Andri yang dapat saya paparkan ya terkait dengan tadi linear model, terus kemudian inverted U-shaped model di diversifikasi ini. Iya, baik. Ternyata setelah dijelaskan oleh Mbak Dila, ternyata yang mempengaruhi performa perusahaan itu adalah jenis diversifikasi yang kita gunakan. Seperti itu ya Mbak Dila.
Mbak Dila. Iya, iya betul. Baik, berarti eh, juga disinggung terkait dengan diversifikasi, di mana kalau ketika kita melakukan diversifikasi tanpa mempertimbangkan aspek-aspek tadi yang disampaikan Mbak Dila itu terkait dengan cost ya, terkait dengan biaya, apakah diversifikasi yang kita lakukan akan justru menimbulkan biaya yang lebih besar yang perlu kita keluarkan seperti itu, baik dari biaya agensi maupun biaya-biaya yang lain. Justru malah akan membuat perusahaan merugi. Gitu. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, mungkin kita akan break sebentar, kita ice breaking dulu sebentar. Nah, jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah join dan mendengarkan materi, bisa mendalami lagi materi yang barusan disampaikan. Mungkin ada beberapa yang terlewat gitu ya, terlewat atau mungkin kurang dimengerti gitu juga bisa. Silakan disampaikan pada kolom chat langsung Bapak Ibu. Jadi bisa langsung untuk pertanyaan juga bisa langsung disampaikan saja pada kolom chat supaya nanti dari teman-teman panitia, teman-teman host juga bisa mendata pertanyaan yang masuk. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan ketika mau bertanya tapi eh, waktunya ternyata sudah habis seperti itu. Nah, untuk breaks. Nah, nah, baik. Nah, kita hari ini ada di series ke-7 ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Hari ini kita membahas diversifikasi dan kaitannya dengan performa perusahaan. Nah, mohon izin untuk menyampaikan terkait dengan series ke-8. Bisa ya minta tolong ke master sebelumnya. Ya, baik, terima kasih. Nah, untuk minggu depan kita juga akan ada lagi tetap di hari Jumat pagi, Jumat jam 9 pagi. Jadi untuk series ke-8 kita akan ngobrol soal merger, akuisisi, dan takeover. Nah, ini juga ada kaitannya juga yang disampaikan oleh Mbak Dila tadi terkait dengan diversifikasi ya. Salah satu cara diversifikasi kan kita tadi melakukan merger, ya melakukan merger atau akuisisi pada perusahaan-perusahaan baik itu yang relate maupun unrelate. Nah, di series ke depan kita akan bahas soal merger dan akuisisi ini. Nah, seperti itu. Selain di series ke-8, kita saat ini sudah ada paling tidak 12 seri ya, Mas Yasin. Mungkin bisa tolong ditampilkan. Ya, jadi selain series ke-8 minggu depan, kita juga ada setidaknya hingga series ke-12 Bapak Ibu dan rekan-rekan. Nah, jadi bisa Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa mungkin mengosongkan jadwalnya di Jumat pagi jam 9. Nah, ini kita sempatkan waktu kita untuk belajar bareng KMMB dan ITSMA. Kita belajar soal corporate strategi, dari masing-masing series tentu materinya apa namanya saling terkait. Kemudian materi-materi yang menarik nanti akan disampaikan oleh masing-masing pembicara. Nah, informasi terkait dengan series atau topik webinar series ini juga bisa Bapak Ibu dan rekan-rekan akses di media sosial KMMB Management Consulting Firm baik di Instagram maupun di YouTube, juga untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ketinggalan seri-seri sebelumnya maupun ingin melihat rangkuman dari webinar series ke berapa yang sudah pernah dilakukan, juga bisa mengunjungi ke YouTube KMMB Management Consulting Firm atau KMMB Konsultan Management. Nah, di sana ada rangkuman juga rekaman dari masing-masing series. Nah, apabila Bapak Ibu ingin recall kembali eh, materi-materi yang disampaikan, kemudian juga dengan eh, rangkuman ya dari webinar series tersebut juga bisa dilihat kembali di akun YouTube KMMB Konsultan Manajemen. Baik, mungkin kita bisa lanjut ke materi kembali ya, Bapak Ibu, setelah sedikit promosi dari kami. Mungkin saya sapa dulu Pak Badawi, apakah sudah siap? Halo, Andri.
Halo Pak Bedowi. Sudah Ya, siap Pak? siap Andre, silakan. Baik. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu ya Pak, soalnya kelihatannya juga sudah ada eh, yang bertanya ini Pak. Jadi nanti takutnya kita nggak punya waktu lagi untuk pertanyaan dari Bapak Ibu dan rekan-rekan. Baik. Silakan waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Baidowi untuk melanjutkan materi. Baik, terima kasih Andri. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang hadir pada series ke-6 ya. Series ke 7 ya ini ya. Series Harus ke-7 pada pagi hari ini ya. Memang kalau kita perhatikan Bapak Ibu apa yang disampaikan tadi oleh Dila ya, memang Bapak Ibu ini perlu tahu nih diskusi-diskusi kita sebelum-sebelumnya ya Andri ya. Karena nanti kita tadi bicara economy of scope, economy of scale, lah, padahal di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas detail soal itu gitu. Sehingga Bapak Ibu, kami menyarankan ya yang misalnya belum pernah mengikuti pada seri pertama sampai ke-6, silahkan tadi disampaikan oleh Andri ya untuk mengikuti via YouTube ya. Sudah ada rekamannya ya Mas Andri ya. Nah, Bapak Ibu kalau kita bicara teori ya, alasan teoritis ini kita bisa kembali ke seri kedua. Nah, di seri kedua itu kita membahas hampir semua teori yang digunakan di dalam strategi korporasi, Bapak Ibu. Ya, di situ di dalam strategi korporasi kita mengenal ada namanya teori keagenan. Ya, tadi disinggung oleh Dila juga ada namanya teori keagenan atau agensi teori. Ya, kemudian juga ada namanya teori market power. Ya, market power. Nah, kemudian selain market power, di situ juga ada sebentar. Oke. Eh, Kemudian selain market power, kita juga ada tentang teori-teori transaction teori ya. Ada TCE, transaction cost economy. Nah, di situ. Jadi banyak sekali sebetulnya teori-teori yang melandasi kenapa eh, strategi korporasi terutama pada diversifikasi ini harus kita lakukan Bapak Ibu. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu kenapa ini menjadi krusial ya. Nah, yang pertama di dalam konteks diversifikasi Bapak Ibu, memang kalau kita kembali di tahun 1950 sampai 1960 ya, di situ banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sukses sekali untuk membuat kinerja ya, kinerja perusahaan itu linear ya, seperti ini. Jadi semakin banyak unit bisnis atau semakin banyak jenis bisnis ya, jadi semakin banyak jenis bisnis, maka perusahaan akan secara konsolidasi atau secara akumulasi, dia akan meningkatkan kinerjanya semakin bagus. Ya, sehingga banyak sekali konglomerasi-konglomerasi di tahun itu ya, di berbagai negara. Nah, kalau kita bisa jelaskan, kenapa ketika semakin banyak bisnis, itu semakin kinerjanya bagus, maka yang pertama di situ tadi disinggung juga oleh Dila ya terkait dengan market power, Bang. Ya. Dengan adanya eh, market power, sebetulnya kita bisa melakukan pengurangan biaya-biaya transaksi atau yang kita sebut juga subsidi silang antar entitas. Ya, misalnya Mas Andri punya produk, misalnya produk sepatu misalnya ya. Nah, sepatu kalau kita kirim dari misalnya dari Karawang ke Bali misalnya ya, ke Bali, maka butuh satu truk misalnya. Nah, dengan adanya bisnis atau pasar yang sangat volatile, pasar yang sangat-sangat tinggi, ya naik turunnya, maka sangat mungkin di beberapa bulan itu satu truk kontainer itu tidak terpenuhi 100%. Maka ada ruang kosong. Ya. Kemudian ketika kita meningkatkan jumlah bisnis kita, tidak hanya sepatu, Bapak Ibu, tapi misalnya kita jualan tas, misalnya ya, tas, maka kita tidak perlu menggunakan dua truk.
tapi cukup satu truk tadi yang mana diisi oleh tas dan sepatu. Nah, ini yang dimaksud sebagai market power untuk kita bisa subsidi silang. Pada konteks ini adalah transaksi cost, ya, sehingga produksi tas itu tidak perlu mengeluarkan biayanya. Demikian. Ya. Nah, kemudian selain itu kita juga tadi disinggung terkait peningkatan skala ekonomi dan ruang lingkup ekonomi, sehingga sumber dayanya bisa dioptimalkan. Ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan penjahit yang menjahit tas dan menjahit sepatu itu bisa satu lini produksi yang sama, ya, sehingga tidak ada idle capacity, ya. Ketika pesanan sepatu kosong, maka sumber daya yang sama dilatih untuk membuat tas, misalnya demikian. Nah, inilah yang dimaksud keunggulan economy of scope dan economy of skill ketika kita efektif di dalam membangun yang kita sebut sebagai diversifikasi, Bapak Ibu. Nah, di sini sebetulnya banyak sekali ya, banyak sekali industri-industri yang bisa bermain di sini, ya, bermain di sini. Baik itu bisa dikatakan tadi relate maupun yang unrelate, kan demikian. Nah, eh, saya coba mau share screen ya. Secara sederhana saya ingin menggambarkan satu konsep yang supaya Bapak Ibu peserta bisa memahami bersama, gitu ya. Jadi kita satukan pandangan dulu Bapak Ibu bahwa saya membagi menjadi 4 kuadran, ya. Jadi tadi Dila mengatakan ada relate unrelate, kemudian apa bedanya gitu. Sebetulnya kita bisa membagi menjadi 2 matrik, ya. Yang pertama ini adalah eh, apa namanya operasional, ya, operasional bersama atau jointly operate, ya, operation. Kemudian yang ini adalah kepemilikan bersama, yaitu adalah jointly owned, ya. Jadi kepemilikan bersama. Nah, ini low degree, ya. Ini low degree di sini. Sini high degree, high degree. Nah, ketika kita melakukan sebuah bisnis, ya, eh, kita secara kepemilikan kita bagi, ya. Kita tidak memilikinya atau kita memilikinya. Baik itu sifatnya adalah dua bisnis, ya, dua bisnis yang secara operation itu tidak terkait. Nah, seperti ini. Jadi lingkaran ini saya asumsikan sebagai perusahaan ya Bapak Ibu, ya. Jadi antara perusahaan secara operasional, ya, secara operasional itu tidak terkait satu sama lain. Nah, atau secara operasional kedua perusahaan ini saling terkait. Nah, seperti itu, ya. Jadi posisi saya gambarkan misalnya posisi ini ada A, ada B, ada C, ada D gitu ya. Posisi A dan B itu kita tidak saling memiliki, ya. Kita tidak saling memiliki. Jadi misalnya perusahaan saya dan perusahaannya Andri gitu ya. Jadi masing-masing beda urusan, tidak ada keterkaitan, ya. Tidak ada kepemilikan yang bersama. Kondisi yang A, jadi antara misalnya saya punya perusahaan eh, apa namanya tekstil misalnya, ya. Jadi ini perusahaan tekstil, kemudian ini perusahaan apa namanya food and beverage, ya, food and beverage. Maka nggak ada hubungannya. Nah, atau eh, perusahaan itu bisa dilakukan operasi secara bersama, ya. Misalnya ini perusahaan tekstil, ini produksi kain, kemudian ini perusahaan fashion yang produksi baju, ya, ready to use. Nah, ini perusahaan fashion. Nah, ini adalah joint operation, ya. Operasinya bisa sama. Nah, pada konteks ini sebetulnya kita bisa memilih apakah kalau saling terkait antara perusahaan tekstil dan perusahaan fashion itu tidak kita miliki, artinya ini perusahaannya Andri, ini perusahaan saya, gitu ya, atau saya mengakuisisi, ya.
saya mengakuisisi perusahaannya Andri, atau saya merger dengan perusahaan Andri, sehingga secara kepemilikan itu juga jadi satu kepemilikan. Nah, ini kan yang menjadikan adanya transaction cost ekonomi, ya, atau misalnya kita bicara TCE dulu ya Bapak Ibu ya, transaction cost ekonomi. Di posisi kuadran ini ya, bisa ada dua, satu dan dua, maka Bapak Ibu bisa bayangkan ketika saya ada di kuadran satu, artinya kepemilikannya eh, apa namanya rendah ya, artinya tidak ada keterkaitan satu sama lain ya. Ini dua perusahaan yang memang secara operasional bisa bersama-sama, tapi tidak ada kepemilikan bersama. Maka yang terjadi apa? Ada transaction cost ekonomi yang tinggi ya. Perusahaannya Andri pasti ingin mencari untung. Perusahaan saya juga ingin mencari untung. Maka keuntungan perusahaan Andri itu adalah biaya di perusahaan saya, ya. Nah, sehingga uangnya itu akan keluar. Jadi uang keluar dari perusahaan saya masuk di perusahaannya Andri. Maka inilah dimaksud sebagai transaction cost ekonomi, Bapak Ibu. Tapi kondisinya akan berbeda ketika di situasi yang kedua, ketika kepemilikan itu adalah jadi satu, ya. Kita sama-sama mengoperasionalkan antara perusahaan fashion dan perusahaan tekstil. Dan antara perusahaan tekstil dan fashion ini adalah satu kepemilikan. Maka biaya transaksi akan bisa kita tekan. Ya, kan percuma juga. Misalnya Andri jualan tekstil ke saya mahal. Sehingga cost di saya tinggi, revenue di Andri besar. Tapi ketika dikonsolidasi karena ini kepemilikannya sama, ya percuma kan nggak ada bedanya. Ya, hanya set off. Nah, sehingga Bapak Ibu, ketika situasi ini bisa kita kelola, maka secara grafik kinerja itu bisa naik. Artinya kita punya perusahaan tekstil, terus kita tambah lagi ada perusahaan fashion. Misalnya tekstil itu kita punya kain yang bagus, kain kanvas, kain lain-lain. Kita tambah lagi perusahaan sepatu misalnya. Maka transaction cost ekonomi ini bisa kita lebih tekan. Nah, sehingga performanya bisa lebih tinggi. Seperti itu. Ya. Jadi kita perlu eh, pahami bahwa ketika situasinya itu linear, maka harus diperhatikan kondisi-kondisinya apa saja yang akan menguntungkan kita. Ya. Salah satunya adalah mengurangi transaction cost ekonomi. Yang ini pernah dibahas di pertemuan kedua ya, Andri ya, di series kedua. Nah, kemudian yang berikutnya, kenapa hubungan linear ini menjadi menarik ketika kita lakukan diversifikasi? Yang pertama adalah juga tadi ruang lingkup sudah kita jelaskan ya, ada tekstil, ada fashion. Kemudian yang kedua, kenapa ini bisa menjadi menarik ya, linear kemudian performanya meningkat itu terkait dengan pasar modal. Ya, tadi sudah disinggung juga oleh Dila terkait dengan pasar modal, kekuatan pasar modal. Begini Bapak Ibu, ketika efisiensi, ya, kita punya dua perusahaan, ya, perusahaan A dan perusahaan B. Ya. Ketika efisiensi pendanaan yang dilakukan di dalam internal perusahaan atau yang kita sebut sebagai internal financing, ya, itu jauh lebih efisien dibandingkan kita mencari modal dari luar, maka disitulah keunggulan posisi ini, ya, posisi keunggulan diversifikasi yang linear ini, ya. Jadi daripada perusahaan B, anggaplah A ini adalah induk dari perusahaan B, gitu ya, induk dari perusahaan B. B bisa saja mendapatkan penyertaan modal tambahan dari perusahaan A ketika perusahaan B mau ekspansi ke negara lain misalnya. Nah, ketika transaksi itu biayanya bisa lebih murah atau bisa lebih efisien dibandingkan B menerbitkan obligasi misalnya, atau B melakukan hutang berbunga, ya, hutang berbunga di bank, atau bahkan B melakukan equity placement, atau misalnya melakukan IPO, atau melakukan listing misalnya di SCF karena ini UKM misalnya, ya, di security crowdfunding. Nah, ketika
biaya yang dikeluarkan itu lebih kecil ya dari internal financing, maka disitulah yang dimaksud sebagai keunggulan pasar modal ya. Sehingga perusahaan yang melakukan diversifikasi akan mendapatkan manfaatnya. Nah, gitu ya. Jadi karena ini juga hubungannya baik-baik saja antara induk dan anak, maka ketika ada keputusan yang tepat, timing yang tepat itu akan lebih bagus. Ya, ketika B mendapatkan tender misalnya atau mendapatkan peluang, negara tetangga butuh produk kita, segera kita eksekusi. Maka timingnya tepat, segera dapat pendanaan dari induk, maka segera jalan. Ya, karena untuk menerbitkan obligasi, hutang berbunga, IPO itu prosesnya panjang. Bahkan kita akan kehilangan momentum-momentum yang sangat penting tadi, Bapak Ibu. Ya. Nah, yang ketiga, ya, linear diversifikasi ini akan efektif ya, jika eh, market power, ya, tadi disinggung juga tentang market power, ya, market power. Kalau di sini tadi adalah pasar modal, yang ini adalah kekuatan pasar. Bapak Ibu, secara sederhana, ketika bisnis kita ini menjalankan menjalankan usaha dan secara industri itu menguntungkan perusahaan kita, ya, kita tidak terlalu ekspansi, kita tidak terlalu apa namanya dominan dalam berinovasi, tapi juga laku-laku aja produk kita. Nah, ini market powernya luar biasa. Ya, misalnya Mas Andri berbisnis inovasinya luar biasa, tapi industrinya lagi lesu, ya, regulasinya dari pemerintah tidak mendukung, ya, pajaknya dinaikkan tiap tahun, wah itu susah sekali. Kita mau diversifikasi apapun ya susah juga. Misalnya secara regulasi apa bisnis kita ditolak atau ditekan oleh pajak misalnya. Kemudian Mas Andri mau ekspansi bikin bandara, ekspansi bikin jalan tol, wah tambah apa lagi sahamnya turun ya, ya seperti itu. Nah ini menjadi satu kasus yang harus kita pahami. Jadi ketika market power ini bisa kita kelola dengan baik, Bapak Ibu, maka diversifikasi ya itu bisa efektif. Apa indikatornya? Indikatornya pertama adalah mutual forbearance. Artinya ketika kita tidak begitu ekspansif, maka lawan kita juga tidak akan ekspansif. Ketika kita ekspansif, maka lawan kita akan ekspansif. Nah, ini yang dimaksud sebagai apa namanya persaingan antar rival ya. Jadi kalau kita menguntungkan, kita kompetisinya biasa-biasa saja, maka kompetitor kita juga akan biasa-biasa saja ya. Jadi eh, tapi kalau kita ekspansif besar-besaran, kompetitor kita juga akan ekspansi besar-besaran. Di situ Bapak Ibu bisa perhatikan di industri retail, di industri convenience store. Ya, saya sebut merek tidak masalah karena sudah rahasia umum. Di mana ada Indomaret, di situ ada Alfamart, betul ya? Nah, ini yang dimaksud sebagai mutual forbearance. Ya. Atau bahkan dulu kita bicara 5 tahun, 10 tahun yang lalu, di mana ada cabang BRI, di situ ada Pegadaian. Ya. Nah, jadi eh, apa namanya eh, tidak perlu melakukan riset pasar gitu ya. Misalnya dari Indomart, Indomart mau buka di tempat baru, ngapain riset pasar? Tunggu aja ketika nanti Alfamart ada di situ berarti sudah riset pasar ya. Kita ke situ juga. Pun sama sebaliknya, Alfamart juga nunggu Indomart. Indomart di mana buka gerai cabang ya kita buka juga di situ. Iya. Nah, itu namanya mutual forbearance. Artinya ketika pasar kita meminta kita saling saling berkolerasi, ya kita bisa mempermainkan itu. Apakah kita mau ekspansi atau kita mau santai dulu? Karena pasar juga akan mengikuti kita, gitu. Nah, yang kedua, di dalam market power yang perlu kita perhatikan adalah tentang subsidi. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah perhatikan ada perusahaan itu eh, bisa menjual barang itu murah sekali. Ya. Karena ada cross subsidi Bapak Ibu. Nah, di sini memang kalau kita perhatikan di dalam pasar itu memang dilarang sebetulnya ya kita melakukan cross subsidi itu karena akan mematikan pasar. Tapi faktanya demikian Bapak Ibu. Ya. Jadi hati-hati ketika bisnis kita itu bermain di dalam sebuah market
di mana pesaing kita melakukan cross subsidi, kita bisa babak belur, ya, karena di situ ada subsidi silang. Nah, yang ketiga, market power yang harus kita perhatikan adalah berkaitan dengan predatory pricing, ya, predatory pricing. Nah, ini hati-hati betul. Ya. Jika ada predatory pricing, maka kita harus hati-hati karena kekuatan capital kita, kalau tidak besar, kita bisa tutup kapanpun itu. Ya. Sehingga Bapak Ibu, meskipun ya diversifikasi itu meningkatkan kinerja, ya, diversifikasi bisa meningkatkan kinerja, tapi tetap harus diperhatikan tiga komponen tadi, ya. Yang pertama adalah ruang lingkup ekonomi, ya, seperti tekstil ke fashion ternyata ruang lingkupnya hampir sama. Kemudian pasar modalnya dan yang ketiga adalah market power-nya. Ya, itu berkaitan dengan diversifikasi yang linear gitu ya. Oke, Andri mungkin bisa dikembalikan ke materi yang tadi. Jadi tidak serta-merta eh, diversifikasi itu menguntungkan, tapi harus hati-hati Bapak Ibu ya. Hati-hati ya. Kita harus memperhatikan banyak komponen gitu. Nah, berikutnya juga seru ya. Bapak Ibu mungkin tadi kita sudah memberikan gambaran enaknya diversifikasi gitu ya. Jadi semakin banyak diversifikasi, keuntungannya makin besar. Nah, situasi yang lain adalah ketika kita diversifikasi justru akan mengalami penurunan. Tadi sudah diawali sama Dila, di titik tertentu akan naik, tapi di titik tertentu akan turun. Nah, ini kan seperti apa? Teorinya kenapa kok bisa begitu gitu ya? Kenapa kita tidak tancap gas saja? Gitu. Ya, misalnya Mas Andri perusahaannya free cash flow-nya bagus gitu ya. Wah, udah Pak, kita so much going on Pak. Kita bikin cabang baru, kita bikin PT baru. Ya, namanya anak muda kan ambisi luar biasa gitu, nggak masalah. Nah, tapi hati-hati ya. Kita harus perhatikan. Ada di situasi tertentu semakin banyak diversifikasi justru semakin turun kinerja kita Bapak Ibu. Ya. Pertama, pertama itu adalah ketika sinergi atau keunggulan parenting itu masih menjadi masalah, ya. Jadi ada satu contoh Bapak Ibu. Ini klien saya juga gitu ya. Jadi klien ini melihat potensi pasar yang sangat besar. Suatu ketika dia membuat anak usaha. Tahun pertama rugi. Nah, yaudah, kita suntik modal lagi. Tahun kedua masih rugi. Kita suntik modal lagi. Sampai tahun ketiga dan keempat masih rugi. Ya, akhirnya apa yang dilakukan? Dilipidasi, ditutup. Nah, itu kenapa? Kok sampai seperti itu? Akhirnya biaya ya dari induk yang harusnya dia tidak mengeluarkan biaya tambahan, ya, bobonya aman, ya, gross marginnya aman, itu menjadi bengkak karena harus mensuplai atau mensubsidi anak usaha. Sehingga dari sisi cost akan meningkat, sehingga performa perusahaan akan turun, Bapak Ibu. Ya, di sini hati-hati betul. Bagaimana kinerja parent company dalam menganalisis ya anak usaha itu sangat penting. Ya, nah eh, coba saya juga karena ini berkaitan sama alasan teoritis, saya coba menggambarkan ya. Saya mau share screen. Ya, jadi yang pertama ya, kenapa eh, bisa kurvanya itu terbalik ya Bapak Ibu ya? Ini mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan ya karena materinya agak agak fundamental gitu ya. Karena hati-hati ya. Karena biasanya praktek bisnis itu sangat optimis tanpa melihat risiko yang besar gitu ya. Saya harus sampaikan hati-hati sekali. Yang pertama, itu diversifikasi pertama-tama harus kita perhatikan Bapak Ibu ya. Yang pertama ini diversifikasi itu terbagi menjadi 5. Ya, saya sampaikan dulu supaya nanti kita bisa memetakan posisi perusahaan kita ada di yang nomor berapa, gitu ya. Yang pertama, ya, yang pertama itu adalah full, ya, perusahaannya itu bisnis tunggal, ya, atau sama. Ya. Nah ini ada beberapa pengusaha yang masuk dalam orang terkaya di Indonesia di akhir tahun lalu itu bisnis tunggal hanya dari bisnis tambang itu juga
risikonya juga tinggi. Jadi hati-hati. Bisa sangat kaya, bisa langsung turun kekayaannya karena bisnisnya tunggal. Ya. Nah, bisnis tunggal ini maknanya adalah pendapatan atau revenue stream ya, Mas Andri ya. Revenue stream itu 95% diperoleh dari satu lini bisnis. Nah, ini namanya bisnis tunggal. Nah, yang kedua itu ada namanya bisnis eh, apa namanya dominan, ya. Bisnis dominan. Nah, di bisnis dominan ini kategorinya adalah 70 sampai 95% pendapatan diperoleh dari satu lini lini bisnis yang sama gitu ya. Dari satu lini bisnis yang sama. Artinya ada beberapa lini bisnis yang itu digunakan atau diperoleh dari tempat lain. Ya, tadi Mas siapa namanya Dila tadi menyinggung perusahaan asuransi, kemudian dia mau diversifikasi layanan dengan risiko yang lebih rendah. Tapi ketika bisnis barunya itu mensupport, let's say 10% atau 15%, artinya ada bisnis yang pertama itu masih mensupport 70 sampai 95%, itu artinya perusahaan itu masih bisnis dominan. Nanti kita perhatikan risikonya apa, ya. Nah, bisnis dominan ini akan kita bagi menjadi tiga, ya, menjadi ketiga. Tadi ada nomor satu, nomor dua, sekarang nomor tiga, Bapak Ibu. Nanti ada nomor empat dan nomor lima. Nah, ini harus kita perhatikan. Yang pertama adalah apa namanya relate constraint, ya artinya bisnis dominan tadi masih terkait. Tadi contohnya Dila asuransi dengan asuransi tapi risikonya lebih rendah. Ya, ini namanya relate constraint, ya relate constraint. Ya, di relate constraint ini maknanya perusahaannya kurang dari 70% pendapatan dari bisnis dominannya, bisnis utama. Jadi ketika tadi asuransi dengan risiko rendah, ternyata pendapatannya lebih dari 30%, maka bisnis utama asuransi tadi itu sudah menjadi relate constraint. Artinya bisnisnya masih terkait, tapi sudah mulai turun, ya, sudah mulai turun. Nah, yang ketiga adalah relate linked, ya. Nah, jadi ini lebih kecil lagi, Bapak Ibu, lebih kecil lagi. Jadi eh, kalau tadi asuransi dan asuransi ya, asuransi risiko rendah dan asuransi risiko tinggi, ya, maka saling terkait. Kalau relate linked itu terkait tapi terbatas. Artinya misalnya asuransi dan bisnis rumah sakit misalnya. Nah, ini relate yang linked tapi tidak constraint. Artinya kita punya perusahaan asuransi, yang kedua kita punya klinik. Nah, ini sama-sama di bawah 70%, ya. Di bawah 70%. Jadi, ketika kita punya klinik, kemudian pasien kita menggunakan asuransi kita, nah ini dimaksud sebagai diversifikasi relate linked. Yang terakhir itu adalah diversifikasi yang tidak terkait. Ya, unrelated. Kalau istilahnya di seri-seri sebelumnya itu adalah unrelated. Ya. Jadi kita punya bisnis asuransi, kemudian kita punya bisnis apa namanya restoran misalnya. Nah, ini sudah tidak terkait. Nah, ini artinya kurang dari 70%. Ya, sama kurang dari 70%. Tapi perbedaannya adalah apakah masih terkait bisnisnya ataukah tidak constraint relate, ya, tapi hanya terhubung atau bahkan tidak terhubung sama sekali. Nah, disinilah sebetulnya risiko-risiko itu muncul, Bapak Ibu ya. Risiko-risiko itu akan muncul. Ketika risiko itu muncul, maka kita petakan risikonya apa. Kenapa kok bisa turun gitu loh ya. Kan lucu juga. Tadi di gambaran yang pertama gampang dipahami. Semakin banyak bisnis, semakin duitnya makin banyak. Revenue-nya makin besar gitu ya. Tapi ini kok bisa? Semakin banyak bisnis ya, semakin turun kinerjanya. Nah, yang pertama, faktor penentu kenapa itu menjadi turun adalah faktor sumber daya, ya. Faktor sumber daya. Dengan adanya semakin banyak bisnis kita,
yang apakah itu unrelate, apakah itu relate linkage ya, asuransi dan klinik, kemudian asuransi satunya risiko besar, satu risiko rendah, maka salah satu faktornya yang menyebabkan kinerjanya turun adalah sumber daya. Ya, yang pertama, kenapa sumber daya itu bisa menjadi pengaruh? Karena ada ongkos namanya ongkos koordinasi, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita punya bisnis, ini orang-orang asuransi, ya. Kemudian kita punya bisnis lagi orang-orang klinik. Pertanyaannya, apakah antara karyawan di perusahaan asuransi kita sama karyawan di perusahaan klinik itu bisa harmoni? Belum tentu. Ya, belum tentu mereka bisa apa namanya istilah anak sekarang itu bisa bestie gitu ya. Belum tentu Bapak Ibu. Ya, bahkan bisa jadi konflik terus gitu ya. Akhirnya ketika konflik apa yang terjadi? Ada biaya kompromi. Nah, ketika ada biaya kompromi di situ orang sudah tidak fokus kerja. Fokusnya apa? Menyelesaikan masalah internal. Kapan kita bisa maju kalau urusan internal saja tidak selesai-selesai? Ya. Yang ketiga, adanya ongkos fleksibilitas. Akhirnya semua by system, semua by SOP, tidak fleksibel. Ketika ada order, wah ini nggak tidak bisa kita layani order ini. Ada pasien ke klinik, wah pasien ini tidak bisa kita layani karena asuransinya belum belum klik, misalnya demikian. Nah ini kan berbahaya. Sehingga secara akumulasi Bapak Ibu, beban sumber daya sudah kita keluarkan, tapi itu tidak berdampak kepada pendapatan. Sehingga di dalam akuntan, Bapak Ibu mungkin di sini ada akuntan, kita nyebutnya sticky cost gitu ya. Jadi pendapatannya linear 5%, tapi bebannya naik dari 5 ke 6 ke 7 ke 10 gitu. Jadi naiknya tidak sama. Ini sebagai sticky cost, tidak menarik ya. Sehingga secara performa akan turun ya. Secara performa akan turun. Nah, yang kedua, yang tadi saya sebut sebagai teori keagenan. Ya, ada masalah keagenan, Bapak Ibu. Nah, perusahaan itu kan harusnya membayar karyawan atau membayar manajer, membayar direktur gitu ya. Supaya apa? Orang ini sumber daya ini bisa membantu owner untuk meningkatkan value dari perusahaan itu. Kan demikian. Tapi ketika semakin banyak bisnis kita, misalnya Dila eh, punya pengalaman di perusahaan asuransi. Kemudian karena duitnya banyak, ya, free cash flow-nya banyak, dia mau ekspansi ke restoran. Karena dia nggak punya pengalaman restoran, akhirnya dia akuisisi saja restoran yang ada. Di situ ada direkturnya restoran, di situ ada manajernya restoran, di situ ada misalnya supervisor restoran. Nah, sangat mungkin ketika bisnis ini benar-benar tidak bisa kita kontrol karena unrelated, biaya keagenan untuk kita membayar direktur ya supaya direktur itu mau mengikuti arahan kita itu sangat besar. Sehingga di situ harus ada kompensasi keuangan, ada kompensasi non keuangan, ada biaya ini, biaya itu. Supaya apa? Supaya direktur itu mau ikut sama keinginan Dila di perusahaan asuransi itu. Kan sangat mungkin Bapak Ibu, orang-orang di restoran akan berpikir, lah ngapain kita ngikutin apa Ibu Dila gitu. Dia nggak ngerti restoran, dia hanya owner. Ya, padahal jangan lupa restoran ini sudah dibeli sama Dila, kan demikian. Ini hati-hati. Jadi biaya yang kita keluarkan untuk membayar agen itu jauh lebih besar, sehingga cost-nya makin besar, akhirnya apa yang terjadi? Performanya akan turun. Ya, nah, itu yang menjadi tidak masalah, tidak, yang akan menjadi tidak menarik, Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga adalah biaya transaksi. Nah, ini juga tidak menarik. Ya, jadi kenapa kita perlu mengeluarkan biaya transaksi yang besar? Padahal sebetulnya antara perusahaan asuransi dan perusahaan restoran ini itu adalah ownernya sama, ya sama-sama pemiliknya, misalnya sama-sama pemiliknya Dila gitu ya. Tapi karena ini beda bisnis, ya, maka tidak bisa serta-merta kita harus mengurangi biayanya. Tapi kalau misalnya ini bisnis tunggal atau bisnis dominan tadi yang dipengaruhi 70 sampai 90%, seperti ada perusahaan tekstil ya, bikin kain dengan perusahaan tas ya yang membutuhkan kain. Kalau ini masih dominan,
maka kita bisa mengurangi biaya transaksi, ya, biaya transaksi. Jadi perusahaan tas beli kain di perusahaan tekstil, dia bisa minta harganya diturunkan karena belinya langsung banyak dan ini satu pemilik. Tapi kalau beda seperti asuransi restoran, maka transaksi ini kinerja akan menjadi turun. Jadi hati-hati, ya, hati-hati dalam melakukan. Pak Baidowi, apakah sepertinya ada kendala jaringan ya Pak Baidowi? Mohon maaf Bapak Ibu dan rekan-rekan, bisa menunggu sebentar ya untuk Pak Baidowi bisa terhubung kembali. Baik, Iya, silakan Bapak Ibu. sorry bisa ke materi Oh, tadi Andri. Ini komputer Pak saya Baidowi. lagi Oh ya, bermasalah. Coba pakai tab sudah aja. terhubung kembali. Oke. Baik, silakan. Iya. Eh, jadi itu tadi ya Bapak Ibu ya terkait dengan eh, apa namanya hati-hati. Kita menyampaikan memang diversifikasi itu di satu situasi itu akan menguntungkan, tapi di situasi yang lain hati-hati, ya, hati-hati. Nah, yang ketiga justru diversifikasi ini mengurangi kinerja gitu. Nah, ini kan menjadi lucu ya. Kita berbisnis justru kinerjanya makin turun. Nah, ini kenapa demikian? Karena faktor-faktor yang tadi saya sampaikan itu benar-benar sudah tidak mendukung. Seperti pasar modal internal tadi sudah tidak bagus. Ya, apakah ada? Ada. Jadi ada sebuah bisnis yang mana eh, antar entitas, ya, antar entitas itu sudah tidak sehat. Sehingga pasar modal internal itu tidak efektif. Sehingga antar perusahaan itu sudah saling mencari sumbernya masing-masing. Ini kan menjadi tidak menarik ya Bapak Ibu ya, menjadi tidak menarik. Jadi PTA dia IPO, PTB mau IPO sendiri, PTC obligasi sendiri, itu kan menjadi tidak menarik. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan ada beberapa emiten yang besar ya, emiten yang besar itu yang IPO itu cukup induknya. Nah, induk ini punya banyak anak ya, punya banyak anak. Nah, disinilah eh, pasar keuangan di luar itu hanya induk. Tapi yang lain itu tidak di IPO-kan karena ini bisa masih efektif untuk pasar modal internal. Nah, seperti tambang contohnya. Ada perusahaan tambang besar, itu kalau kita perhatikan dia punya anak usaha yang juga tambang. Nah, kalau situasinya pasar modalnya ini efektif berjalan baik, maka yang terjadi adalah yang linear ini. Ya, seperti itu. Oke. Terus tadi ada masalah keagenan juga, ya. Saya sudah dapat. Saya rasa begitu, Andri, untuk materi slide ini. Iya, eh, cukup kompleks ya yang disampaikan oleh Pak Badawi barusan terkait dengan seperti apa sih hubungan atau bukti empiris ya kalau di slide ini menyebutnya bukti empiris dari hubungan kinerja dan diversifikasi. Jadi eh, banyak yang disampaikan Pak Badawi mungkin dimulai dari jenis-jenis diversifikasi ya tadi ada diversifikasi tunggal, kemudian diversifikasi dominan dan diversifikasi dominan juga pun terbagi jadi tiga jenis diversifikasi lainnya. Kemudian secara hubungan ya, hubungan dari kinerja dan diversifikasi seperti apa yang harus diperhatikan baik kalau kita menggunakan asumsi model pada linear diversification yang sudah disampaikan di awal tadi maupun dengan yield curve diversification. Baik, ini di kolom chat sudah banyak pertanyaan ya Pak Baidowi dan Mbak Dila. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya mohon izin untuk masuk ke sesi tanya jawab. Ya, silakan Andre. Baik. Eh, yang pertama ada dari Pak Alfian Budi Satrio ya. Terima kasih untuk Mbak Dila. In your opinion,
apa dua resiko yang paling besar yang harus di-note saat perusahaan akan melakukan aktivitas diversifikasi secara paling umum. Mungkin bisa dijawab dari Mbak Dila dulu ya, karena ini pertanyaannya langsung ditujukan ke Mbak Dila. Silakan, Mbak Dila. Baik, mungkin nanti juga bisa ditambahkan sama Pak Badawi. Jadi sebenarnya risiko utama yang bisa terjadi ketika diversifikasi itu tidak berhasil, yang paling utama itu ya tidak terjadi sinergi gitu kan. Karena sebenarnya kita melakukan diversifikasi itu kan tujuannya terjadi sinergi, kemudian kinerja kita itu meningkat. Nah, kenapa sinergi ini bisa saja tidak terjadi? Karena bisa jadi ini sebenarnya refer lagi ya ke teori keuangan, tapi ini juga bisa masuk ke implementasi strategi serta keuangan sehari-hari. Kadangkala itu kan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan diversifikasi, kita seharusnya itu melakukan sebuah analisa atau kajian. Tapi memang tidak semua pemimpin itu melakukan analisa yang proper sehingga keputusan investasi itu bisa dilakukan secara gamblang. Ya udah kayak sepertinya saya memang setuju untuk melakukan investasi pada perusahaan ini gitu untuk menambah portofolio bisnis sehingga strategi diversifikasi itu jalan gitu kan. Padahal ketika melakukan keputusan dengan gamblang tidak ada metodologi yang dilakukan itu kan bisa saja menimbulkan resiko di masa depan. Unit bisnis yang dibeli itu justru ya tadi seperti dijelaskan sama Pak Badawi ya tidak memberikan peningkatan pendapatan untuk induk malah justru menambah beban untuk induk. Harusnya kita bisa mendapatkan profit 2 kali lebih lipat gitu kan. Seperti tagline-nya sinergi, satu tambah satu bukan dua, tapi tiga gitu kan. Tapi ternyata justru bobo kita yang meningkat. Bobo kita malah naik 2 kali lipat atau tiga kali lipat. Nah, ketika itu terjadi, maka kan nanti diversifikasi ini kalau ke induk, ya otomatis berdampaknya ke kinerja keuangan. Kinerja keuangan itu akan buruk, bobonya semakin meningkat, kinerja kita buruk gitu kan, karena kita nggak menghasilkan laba, bisa jadi seperti demikian, dan nanti itu juga akan berdampak ke nilai perusahaan, karena ya kita nggak bisa pungkiri ya, meskipun kalau balik lagi ke teori nilai perusahaan itu tujuan utama baru mengikuti profitabilitas, tapi ketika kita melihat profitabilitas secara nggak langsung sebenarnya kita juga bisa mengetahui bagaimanakah nilai perusahaan itu di saat ini gitu dan juga untuk di masa mendatang gitu. Dan mungkin sebenarnya kalau dua dari pertanyaan tadi itu kan menanyakan mengenai dua risiko utama, tapi sebenarnya dari satu resiko terkait dengan tidak adanya sinergi itu sebenarnya bisa menimbulkan resiko-resiko yang lain gitu. Ya tadi kinerja keuangannya jadinya menurun, terus akhirnya induk ya karena menanggung beban-beban yang sangat berat dari kinerja buruk sebuah anak perusahaan, kalau dalam jangka panjang kan ya bisa menimbulkan kebangkrutan. Gitu. Mungkin itu yang dapat saya istilahnya saya jelaskan terkait jawaban untuk pertanyaan tadi ya, Andri. Mungkin bisa ditambahkan sama Pak Badowi. Iya, sedikit saja menambahkan ya, Pak Alfian ya, Pak Alfian Budi Satrio. Jadi ini karena backgroundnya Mbak Dila finance ya, jadi risiko bukunya meningkat kemudian tapi itu fakta Bapak Ibu. Itu memang terjadi ketika kita lakukan diversifikasi, yang muncul adalah cost kita semakin meningkat kan gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saran kami sebelum melakukan aksi korporasi, apakah itu akuisisi perusahaan lain, ataukah kita mau spin off salah satu layanan di internal perusahaan kita, kita spin off jadi anak usaha, maka itu perlu dilakukan feasibility study, gitu ya. Jadi salah satu layanan di KMMB juga ya, di La Antri ya, kita ada layanan untuk membantu klien-klien kami untuk membuat feasibility study. Atau bahkan kalau kita ada beberapa klien mau akuisisi, kita juga ada layanan untuk menghitung valuasinya atau juga due diligence gitu ya. Jadi Bapak Ibu ketika mau lakukan diversifikasi menggunakan aksi korporasi, itu juga harus ada perhitungan-perhitungan yang matang. Nah, tapi detailnya nanti kita akan bahas minggu depan ya, kalau nggak salah ya Andri ya. Ada merger, takeover, ya. Seperti itu Pak Alfian. Yang pasti risiko paling besar adalah risiko keuangan, ya risiko keuangan karena apapun aktivitas bisnis kita konsekuensi akhirnya adalah di economic logic, ya, karena kita profit company. Dan yang kedua adalah risiko bisnis, ya. Eh, ada satu poin, sebetulnya kalau waktunya cukup, ada satu satu poin
resiko di dalam diversifikasi itu adalah penghancuran nilai. Jadi bukan membuat nilai tambah, tapi justru menghancurkan nilai yang saat ini ada. Itu juga terjadi. Mungkin di lain kesempatan kita bisa sharing-sharing itu. Seperti itu, Andri. Baik, terima kasih Pak Badawi dan Mbak Dila atas jawabannya. Jadi memang apapun yang kita lakukan ya, aktivitas bisnis yang kita lakukan semuanya pasti ada resikonya, entah itu secara ekonomi ataupun secara bisnis. Baik. Kemudian mohon izin, mungkin karena keterbatasan waktu, kami hanya bisa mengakomodir satu pertanyaan lagi. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya di kolom chat ya, mohon maaf sekali lagi belum bisa kami akomodir semuanya. Satu lagi pertanyaan dari Pak Naudi Takaliwang. Model diversifikasi seperti apa yang fit and proper pada perusahaan-perusahaan di sektor jasa? Nah, mungkin bisa dijawab oleh Pak Baidowi terlebih dahulu, silakan. Iya, terima kasih Andri. Baik, selamat pagi Pak. Siapa tadi Andri namanya? Pak Naudi, Oke, oke, sebentar saya cek. Pak Noldi ya, Pak Noldi Takaliwang. Oke, jadi kita pernah menjumpai dua kasus ya di KMMB ini kita melayani perusahaan sektor jasa yang diversifikasinya itu dia diversifikasinya itu unrelated ya, diversifikasinya unrelated. Tapi kami juga pernah melayani bisnis jasa yang diversifikasinya masih relate. Ya, tadi kalau saya bagikan ada yang unrelated itu artinya 70 sampai 90% ya tidak terkait. Atau yang relate atau yang dominan itu dominasinya masih antara 70 sampai 90% ya dari satu bisnis. Nah, di dua-duanya ini sama-sama fit Pak Naldi dan sama-sama bagus dan sama-sama kalau dikonsolidasi ke induk juga bagus juga. Jadi sama-sama bagus. Tapi ada tapinya. Tapi ketika diversifikasi itu tidak terkait, risiko terhadap kegagalannya sangat tinggi. Ya, risiko kegagalannya sangat tinggi sehingga kita harus berhati-hati. Risiko operasional bisnis itu sangat besar ketika tidak terkait. Kenapa? Karena antara satu entitas dengan entitas yang lain itu ilmunya beda. Ya, ilmunya berbeda. Misalnya kita induknya sudah hebat di industri let's say industri asuransi tadi contohnya Dila. Kemudian bikin jasa misalnya jasa apa namanya dari pialang asuransi ke pialang saham misalnya. Sama-sama jasanya sama-sama pialangnya tapi satu asuransi satu saham. Nah, risikonya beda, dunia yang berbeda ya. Kolamnya berbeda. Nah, sehingga kalau mau bermain demikian, maka ya, dipastikan betul-betul kita memiliki orang, ya, agen, ya tadi saya sebut sebagai agen, agen kita yang benar-benar mumpuni di bisnis pialang saham itu. Nah, seperti itu. Kalau kita menggunakan unrelated diversification pada jasa, Pak Noldi. Jadi best practice-nya itu saya perhatikan direksinya itu selalu dua minimal. Satu orang organik yang kita bentuk dari perusahaan sebelumnya, yang kedua adalah orang yang kita pro hire atau kita hijack dari perusahaan lain di industri yang sama. Sehingga kita mengakuisisi knowledge-nya, mengakuisisi experience-nya. Demikian. Tapi kalau diversifikasi itu masih relate, masih terkait satu bidang, maka kita sangat gampang, artinya orang organik kita, karyawan organik kita, kita placement untuk mimpin perusahaan anak itu nggak ada masalah. Ya, risikonya bisa lebih kita kontrol. Seperti itu, Pak Noldi. Andri, saya kembalikan ke Andri. baik. Terima kasih Pak Baidowi. Dari Mbak Dila, mungkin ada yang ditambahkan untuk pertanyaan ini? Iya. Mungkin terkait dengan pertanyaan tadi ya, untuk perusahaan-perusahaan jasa, jenis diversifikasinya apa saja sebenarnya, kita juga nggak bisa langsung state secara gamblang apakah related atau unrelated yang tepat diimplementasikan di perusahaan sektor jasa. Karena itu tadi, kita harus melakukan penilaian dulu, appraisal dulu gitu kan, apakah unit bisnis yang mau dibeli ini cocok atau sesuai dengan kebutuhan kita, kebutuhan untuk meningkatkan economic of scale atau
economic of scope. Tapi memang dalam beberapa kasus yang sudah pernah saya tangani, untuk perusahaan jasa itu memang lebih sering mengimplementasikan unrelated diversifikasi. Karena nanti dari unrelated diversifikasi ini diharapkan memang bisa meningkatkan economic of scope. Jadi cakupannya itu jauh lebih luas. Dan kalau perusahaan jasa itu kan sebenarnya ya juga kita itu untuk bisnisnya kan nggak hanya terbatas satu dua saja gitu kan produk atau layanan yang kita servicing atau provide gitu kan ke pelanggan. Tapi kita melalui diversifikasi ini juga diharapkan bisa menyediakan layanan-layanan lain. Dan memang kebanyakan itu implementasinya di unrelated diversification dibandingkan dengan related diversification. Karena dari kasus-kasus yang pernah saya tangani sebelumnya, perusahaan-perusahaan itu memang kalau bisa dari pembelian anak perusahaan lain atau kita nambah bisnis-bisnis lain di portofolio kita diharapkan itu ada revenue stream lain yang bisa menjadi pendongkrak pendapatan dari perusahaan tersebut. Jadi semisal kalau di bisnis utamanya perusahaan itu ternyata kinerjanya lagi menurun, pendapatannya ternyata nggak maksimal gitu kan, malah merugi. Diharapkan dengan adanya strategi unrelated diversifikasi dari pendapatan anak-anak perusahaan lain atau unit bisnis lain itu bisa membantu menopang pendapatan si induk perusahaan itu tadi. Mungkin itu jawaban yang dapat saya berikan. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Mbak Dila dan Pak Baidawi atas jawabannya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah bertanya di di kolom chat ya. Mohon maaf, hanya dua pertanyaan yang bisa kami akomodir pada pagi hari ini. Mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya. Kemudian ya, ya, rasanya kita sudah sampai di penghujung webinar pada pagi hari ini ya, Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah eh, bergabung pada webinar series 7 ya, webinar series 7 pada Jumat pagi hari ini. Jangan lupa setiap Jumat jam 9 pagi dari KMMB dan juga ITSMA ada webinar Corporate Strategy Series. Minggu depan kita akan masuk ke series 8 dengan bahasan merger, akuisisi, dan takeover yang tadi sudah disampaikan juga ya untuk posternya. Nah, sekali lagi terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Juga jangan lupa untuk mengisi link absensi yang sudah di-share oleh teman-teman panitia. Hmm. Untuk rekaman dan juga rangkuman ya dari webinar Corporate Strategy Series bisa Bapak Ibu saksikan juga di akun YouTube KMMB Manajemen, KMMB Konsultan Manajemen, juga untuk informasi-informasi terkait dengan webinar Corporate Strategic Series, juga untuk informasi lainnya terkait dengan konsultan strategi juga bisa mengunjungi media sosial KMMB Management Consulting Firm. Terima kasih kepada Bapak Ibu, kemudian terima kasih juga untuk Mbak Dila dan Pak Baidowi sudah menjadi pembicara pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, Andri. Terima kasih, Dila. Terima kasih Pak Ya, Badawi, terima sama-sama, kasih Andri. sama-sama.